biar nggak emosi nih. Kalau lagi kayak gini emang kita kayaknya harus mundur sejenak, menenangkan diri gitu ya, zen, zikir-zikir gitu di jalan ya, sambil di jalan gitu. Ada pengaruhnya nggak sih, Mas Inu, kalau tadi aku bilang, oke, apa yang dikendarai harganya harusnya nggak mempengaruhi orang menjadi lebih arogan. Tapi rame-ramenya ngaruh nggak? Faktor bahwa bergerombol lalu rame-rame itu punya emosi yang berbeda ketika kita sendiri. Betul. Ada faktor yang disebut apa ya, psikologi gerombolan ya, membuat orang lebih berani, membuat Serem ya, orang psikologi gerombolan ya. Saya nggak tahu namanya, tapi saya baca bahwa orang akan mudah sekali melakukan tindakan di luar kendalinya ketika dia dalam kerumunan. Dan itu salah satu mungkin kenapa rombongan-rombongan nggak hanya bersepeda sebenarnya, motor juga, lalu kelompok organisasi massa yang lainnya. Yang PR adalah kemarin saya dapat postingan dari teman saya, dia sebelumnya naik motor dimaki-maki orang kan rombongan, sekarang dia sepedaan dimaki-maki orang juga, dia sekarang mau main tenis meja aja deh. Saya nggak ada ini. Tapi intinya gini, bahwa faktor orang bersama-sama dalam, apalagi pakai seragam gitu ya, punya kesamaan korps, lalu merasa itu kuat, lalu mereka bisa melakukan tindakan kadang-kadang di luar kendalinya sendiri. Oke, berarti kan sebenarnya harus tetap ada faktor di luar untuk mengendalikan hal-hal yang tidak diinginkan tadi, biasanya aturan ya. Ya, aturan, Nitya mau undang ada Mas Agus di sini. Mas Agus juga udah siap nih. Mas Agus, makasih udah join, udah gabung sama kita soal yang rame-rame di jalan gitu kan ya. Balik berarti ke aturan. Kan banyak yang bilang kan sebenarnya undang-undangnya udah jelas gitu kan, semuanya harus memperhatikan para pengguna jalan. Tapi yang sering dipakai untuk menambah tadi arogansi atau menambah ya kita kan harus didahulukan nih. Gitu. Karena katanya pengendara itu harus memperhatikan juga hak-hak pejalan kaki dan pesepeda. Berarti apakah harus ada yang diubah, Mas Agus, soal ini? Karena pesepeda kan sekarang semakin banyak jumlahnya dan semakin ramai. Ngapain bikin banyak lagi? Ini kan soal sopan santun saja, soal advisory law gitu ya. Karena kan kita menggunakan badan jalan yang sama. Jadi ya harus berbagi. Undang-undangnya pakai undang-undang 22 saja, cukup, itu cukup, sudah lebih dari cukup. Ya kalau itu dilanggar. Nah sekarang kalau dia menyalahi karena yang digunakan adalah badan jalan, itu undang-undangnya undang soal jalan, ya disitulah hukum itu berlaku untuk siapa saja yang ada di jalan. Ya kan pemerintah memberikan jalur sepeda di kiri, ciri kasih pembatas. Itu memang untuk sepeda transportasi tadi Mas Putu sudah sampaikan, sepeda untuk ngeceng-ngeceng juga bisa di situ, sepeda untuk bergaya ala Luna Maya misalnya. Kenapa ya kan? Luna Maya? Nah, tetapi ya karena yang itu yang lagi ngetop, Mas. Kalau saya Sigi, Mas. Oh ya, Sigi. Anya Geraldine juga pernah jatuh. Jatuh dari sepeda Anya Geraldine, Pak. Ini mulai kelihatan usianya nih ya. Contoh yang diberikan mulai kelihatan nih usianya. Mungkin Mas Putu mau kasih nama yang lain yang lebih dari Eras. Ya nggak apa-apa, Nitya juga bisa kalau sepeda. Tapi maksud saya itu jalan memang untuk bersepeda santai. Kita lihat di negara-negara Eropa juga dipakai jalan. Jalan itu tidak ada yang kencengnya misalnya minimal 50 km per jam. Ya, seperti road bike ya. Ya, yang sepeda itu kan sepeda kompetisi ya. Kalau saya selalu bilang, saya tanya wartawan beberapa, kalau mau kompetisi ke velodrome aja muter itu terus di Rawamangun. Atau kalau di jalan ya harus ada yang mengawal dan waktunya tidak boleh sembarangan karena mengganggu lalu lintas. Di beberapa negara Eropa, Amerika, Australia, Jepang dan seluruh dunia itu kalau untuk kompetisi memang di jalannya untuk latihan kompetisi Tour de France dan sebagainya kan dikawal kepolisian. Tidak bisa lepas sendiri karena dia berombongan banyak. Nah, jadi kalau mau santai ya harus itu kan katanya mau pakai DLNT yang nonton jalan layang. Betul, itu sudah uji coba ya. Ya asal hari Sabtu gitu kan, kayak Car Free Day, silahkan atau hari Minggu. Ya sekenceng-kencengnya situ, meskipun kemarin kawan saya SMA meninggal akhirnya kan di jalan layang. Nitya ingat sebenarnya karena ada juga kekhawatiran penggunaan jalur, karena kan ada mobil juga kecepatannya tinggi sebenarnya di sana. Ya, kan motor saja nggak boleh, karena jalan layang non-tol itu lebar jalurnya lebih kecil. Jadi kalau ada itu akan berbahaya sehingga tidak boleh, motor saja kan nggak boleh. Tapi kan nggak bisa dilarang road bike karena kecepatannya tadi sampai berapa, Mas Agus? 50 km per jam ya kalau road bike ya gitu. Road bike itu cepet gitu ya, dan mereka kan beriringan banyak, itu nanti saling nyusul. Kadang-kadang tidak hanya satu ruas jalan, 2 ruas jalan pun dipakai, itu kan mengganggu.
Nah, jadi kalau yang di jalur sepeda itu memang di seluruh dunia ya untuk sepeda yang dia transportasi dari Pantai Bilang atau dia bersantai dan seterusnya, bukan yang kencang. Karena kenapa road bike tidak mau di situ juga karena terhalang kan. Tadi ada apa Starbucks keliling dan sebagainya. Ya ini salah satunya Mas Agus di sini yang sempat terhalang oleh Iya, road betul, bike ini loh. Saya pernah ngalamin gini. Jadi waktu itu saya lagi naik motor gitu. Terus ini ada rombongan yang road bike gitu, Iya, yang road bike sepeda bawa, balap itu ya. sepedanya kenceng banget. Terus saya udah minggir banget tuh padahal Pak Putut, udah minggir banget. Ini di jalan protokol ya? Iya, udah di jalan protokol. Abis itu mereka tetap kayak masih memaksakan untuk kebut-kebutan gitu, terus menjerit-jerit, dan yang paling saya kesel tuh jerit-jerit. Menggar gitu. Aduh, saya kesel banget. Terus Itu apa pasti sih? di rumah stres dimarahin istri. Kelihatan sih, wajahnya kelihatan. Tapi sebenarnya apa sih yang dikejar Pak? Maksudnya apakah kecepatannya itu atau bergerombolnya itu sebenarnya gimana Mungkin ke sih itu, Pak? ini ya, ke Mas Putut ya. Iya. Kan tipe sepedanya nih beda nih Mas Putut gitu. Jadi apa sih menyebabkan kalau mereka yang pakai road bike ini Harus cepet-cepet banget cepet-cepet gitu kan ya? Mau ke belakang mungkin. Semuanya tapi ya bertiga puluh ya. Secara teknis aku nggak ngerti di teman-teman itu ya, tetapi sejauh obrolan saya dengan mereka, teman-teman kan banyak juga itu, mereka ada target waktu masing-masing kelompok itu. Ya, ada latihan-latihan untuk mencapai target tertentu karena mau ada event dan lain sebagainya gitu sih, sehingga ya terjadilah situasi seperti yang tadi gitu. Mungkin karena jujur aku belum pernah ikut sekalipun. Garis bawahi Mas Agus sama Mas Putut ya, soal Ya, Mas. penggunaan jalur sepeda yang untuk kecepatan ya bukan di jalan raya sebenarnya. Itu Oke. tepat Betul. sekali. Dan kita punya fasilitasnya velodrome. Itu mungkin Iya. juga sekarang bisa disewa secara kelompok ya. Atau mungkin Beberapa- jangan-jangan nggak karena nggak dianggap nggak layak, kurang atau Enggak, bagus Bagus, itu bagus velodrome banget. kita di Aku lihat Ramangun juga, bagus banget. Di Asian Games kan Bagi dipakai. teman-teman yang track bike itu sering pakai itu yang fixed gear ya. Saya pakai itu juga dan mereka ngajak di situ, itu lebih fair dan lebih aman juga buat bukan hanya pengendara lain tapi juga pesepedanya Pesepeda. sendiri. Lalu yang kedua yang Mas Putut tadi sebut, betul bahwa banyak orang atau banyak kelompok yang berombongan itu memang mengejar sesuatu. Entah target waktu, entah ingin ketemu dengan yang lain dalam jam yang tepat gitu. Itu bagian dari mereka mau ikut, ada sekarang kan ada Audax 300 kilo, Ya, ada yang ya. 500 kilo dan sebagainya. Makin ajaib sih menurut saya, tapi ya itu harusnya tidak mengganggu kepentingan masyarakat yang lain sih. Kalau itu mau dilakukan ya secara personal mungkin bisa dibuat tidak berombongan dan mengganggu orang. Oke, ya keputusan untuk mendapatkan sesuatu, mau ada target kelompok atau juga karena mau menggunakan sepeda dan gear yang lain sebenarnya nggak masalah. Tapi kan yang jadi masalah ketika kita ganggu orang lain. Persis. pihak Ya, lain ya. gitu kan ya. Apakah ini bentuk mengganggu yang beda lagi, Mas Agus, ketika diuploadnya di media sosial? Ini udah tadi kan Mas Agus sempat bilang kan ini udah ganggunya udah another level banget nih gitu kan, karena udah masuk ke media sosial gitu. Ya, memang dari teman-teman saya yang pejabat dan politisi itu pakai target itu. Setelah itu difoto lalu dimasukkan di WA group. Nih, saya 59 kilo. Terus kasih tepuk tangan. Petanya, ya wah hebat lu, kuat bener, udah tua masih ngikut. Emang grup WA ini bikin masalah ya. Bikin sombong-sombongan ya. Ya itu, ada yang kemana-mana sampai bawa sepeda segala. Kan ada sepeda yang mahal yang lipat yang juga bisa jadi Iya. road bike. Itu kan Sampai harganya puluhan nggak. juta. Tapi ya jadi sambil nonton mereknya. Oke. Itu secara sosial memang mengganggu sih. Tapi ya itulah di era sekarang. Jadi intinya buat saya, asal tidak saling mengganggu silahkan saja. Ya. Ya aturan sudah banyak, udah ada lah, ngapain dibuat lagi, orang kita nggak hobi menerapkan juga. Kan aturan itu akan efektif ketika ada sanksi. Dan ketika sanksi itu dijalankan. Kalau tidak ya nggak ada gunanya. Berarti yang dibutuhkan apa, Mas Putut? Kalau aturannya udah cukup, tadi Mas Agus bilang, yang harus ditambah apa berarti? Dan dari siapa? Penegakan hukum. Penegakan hukum. Iya. Oh, sanksi. Iya, jadi kalau bicara sepeda, pelanggaran dari teman-teman pengguna sepeda, kalau tadi Mas Agus singgung Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, itu ada pasal 299 untuk penegakan hukumnya. Gitu. Tetapi kalau dari sisi pelaksanaan teknis gitu sehari-hari, saya dengan teman-teman, kebetulan saya juga aktif di NGO Road Safety Association ya, RSA Indonesia, itu NGO yang kita ingin mengkampanyekan tentang keselamatan jalan. Kita memiliki sebuah rumus sederhana, yaitu kami menyebutnya segitiga RSA, yaitu rule, skill, dan attitude. Jadi dengan berkendara apapun, seyogyanya kita mengedepankan tiga hal itu secara bersama-sama. Rule berarti aturan,
yang sudah ditetapkan pemerintah, skill, keterampilan kita mengendarai kendaraan yang kita pakai saat itu, sepeda, motor, atau mobil, atau apapun. Yang ketiga, juga tidak kalah penting, yaitu attitude, adab, sopan santun, perilaku kita di jalan raya. Karena kita tidak sendiri di jalan raya, ada orang lain, ada manusia lain yang menggunakan jalan yang sama. Nah, kalau ketiga hal ini bisa digunakan, dijalankan, dipakai oleh semua orang pengguna jalan, saya kira konflik-konflik yang terjadi selama ini kita bisa turunkan dan mungkin bisa kita hilangkan sama sekali. Attitude juga penting, jadi harus jalan sama-sama bagi seorang pengendara. Karena nggak bisa apa, Mas Agus? Ya, attitude-nya sekarang kan yang kuat, yang besar itu pasti salah kan. Ya, Kalau sepeda ditabrak motor, motor salah. Motor tabrak mobil, mobil salah, kan terus begitu. Akan terus kayak gitu, nggak selesai ya. Jadi salah satu yang termudah yang bisa kita lakukan adalah ya dari kitanya aja. Betul. Apapun yang kita kendarai ya kita harus berangkat dengan tadi mental tadi. Terima kasih Mas Putut. Silakan melanjutkan Baik, aktivitasnya kembali. Tapi Mas Agus masih sama kita ya, karena masih banyak nih yang mau diomongin. Termasuk juga mengenai rencana-rencana Pemda DKI salah satunya ya, yang mau memberikan tadi jalur khusus, jam-jam khusus, cukup atau tidak kira-kira, dan bagaimana pola pemberitaan di media-media, Mas Inu, yang kadang-kadang membuat hal-hal seperti ini jadi makin bakar gitu kan kayaknya ya. Tanggung jawabnya akan ada di mana? Kita akan lanjutkan di sini. Terima kasih Mas Putut sudah gabung sama kita. Terima kasih. Itu kan bukan orang-orang bodoh dan orang tidak mampu yang naiki road bike, jadi harus paham lah soal hukum. Mungkin lebih parah dari mantan kita mungkin ingat kejelekan kita tapi kadang-kadang lupa. Tapi kalau media sosial atau digital itu nggak pernah lupa.